Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadu alaina min barakatihi wa amaddana bimadadihi birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahil anbiya wal mursalin wal awliya wal arifin wa jami'i ibadillah salihin wal muallifin asy-syarihin khassatan man allafa hadzal kitab asy-syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ablawa hamdin kalawan luwih sempurnani puji. Ablawa hamdin kalawan luwih sempurnane puji. Wa azkahu lan luwih bagusi hamd wa azkahu lan luwih bagusi hamd wa asmalahu lan luwih nyumrambai hamd wa asmalahu lan luwih nyumrambai hamd wa anmahu lan luwih mundai hamd wa anmahu lan luwih mundai hamd. Musannif kemudian melanjutkan dengan pujiannya, ahmaduhu ablaw hamdin. Saya memuji Allah dengan pujian yang sempurna, bijami'i sifatihi, memuji dengan seluruh sifat-sifat Allah yang masing-masing mengandung jamil, mengandung keindahan. Wa ri'ayati jami'iha ablawa fit ta'zim, menjaga seluruh sifat-sifat Allah termasuk kesempurnaan di dalam pengagungan. Wa huwa ablawu minal awal, pujian ini lebih sempurna dari yang pertama. Li'annahu hamdun bijami'is sifat, karena pujian yang ini mengandung seluruh sifat-sifat Allah. Wa azkahu, dan pujian yang lebih baik. Wa asmalahu, dan lebih menyeluruh. Wa anmah munda berkembang. Artinya apa? Ketika seseorang itu mau memuji, mau bersyukur, maka Allah tambahkan. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun alla ilaha illallah, an sak temeni kelakuan la ilaha, ora ono pangeran kang wajib den sembah kalawan hak iku maujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Al-barru kang bagus. Al-barru kang bagus. Al-barru kang bagus. Al-karimu turkang loman. Al-karimu turkang loman. Ar-ra'ufu turkang banget welase. Ar-ra'ufu turkang banget welase. Ar-rahim turkang welas ing dalem akhirat. Ar-rahim turkang welas ing dalem akhirat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Al-Bar,
yang maha baik, Al-Karim, maha mulia, Ar-Rauf, begitu penyayang. Ar-Ra'fah itu syiddatur rahmah, sangat penyayang, melebihi dari Ar-Rahim, melebihi dari Ar-Rahim. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna sayyidana ing sak temene Gusti kita, anna sayyidana ing sak temene Gusti kita, Muhammadan nyatani Nabi Muhammad, Muhammadan nyatani Nabi Muhammad, abduhu iku kawulane Allah, wa rasuluhu lan utusani Allah, wa rasuluhu lan utusani Allah, wa habibuhu lan kekasih Allah, wa habibuhu lan kekasih Allah, wa habibuhu lan kekasih Allah, wa khaliluhu tegese kekasih Allah, al-hadi kang nuduhaken, al-hadi kang nuduhaken ila siratin maring dalan, ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg, mustaqimin kang jejeg, mustaqimin kang jejeg. Saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, kekasih Allah yang bertugas menunjukkan ke jalan yang lurus, menunjukkan ke jalan yang lurus. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Penggunaan lafaz abdun itu termasuk sifat yang terbaik. Dari itu kemudian menyebutkan pengagungan makom Rasulullah, yaitu dengan Nabi diisrakan bi abdihi, dengan penggunaan abd, ya. Nazzalal furqan ala abdihi fa awha ila abdin. Saya sayyidu waladi Adam, termasuk tuan dari keturunan Nabi Adam, wala fakhrah, dan tidak ada yang lebih dapat dibanggakan. Wadda'i lan kang ngajak ila dinin maring agama, ila dinin maring agama qawimin kang jejeg, qawimin kang jejeg. Salawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat takdimi Allah, salawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat takdimi Allah, wasalamuhu lan keselamatan Allah, alaihi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, alaihi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekereni pira-pira nabi, wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekereni pira-pira nabi, wa ali kullin lan keluargane saben-saben siji, wa ali kullin lan keluargane saben-saben siji, wa ali kullin lan keluargane saben-saben siji, wa sairis sholihin lan sekarene pira-pira wong kang saleh, wa sairis sholihin lan sekarene pira-pira wong kang saleh. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah, amma ba'du anapun ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah, faqad qala ta'ala, faqad qala Allah ta'ala, muka teman-teman dawuh Allah ta'ala, sapa Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insalan menungsa illa liya'buduni angin supaya nyembah sapa al jin wal ins sapa al jin wal insa ni ing ingsun ma uridu orang ngarepaken sapa ingsun minhum saking al jinni wal insa minhum saking kabeh mir rizkin saking rizki wa ma uridu lan ora den karepaken sapa ingsun ayut imuni ing yen to maringi mangan sapa kabeh ni ing ingsun. Setelah musannif mengawali dengan bismillah, alhamdulillah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Ya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka aqta, ada yang abtar, ya. Aqta kurang barokah, kurang keberkahannya. Dalam setiap melakukan apapun yang tidak diawali dengan bismillah fahu abtar, fahu aqta. Kemudian musannif setelah mengawali dengan bismillah, alhamdulillah, mengeluarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, agar supaya mereka menyembah ku, ya, kepadaku. Di ini itu ada ya mutakallim yang dibuang, liya'buduni gitu ya. Tulisannya kayak nun apa? Kayak nun jamak ya, liya'buduni. Aslinya ada ya mutakallim yang dibuang supaya mereka tujuannya tidak ada lain diciptakannya jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Menurut Al-Kawashi di dalam tafsir kabirnya, Allah memberikan isyarat dengan tidak menciptakan dan tidak mengutus Rasulnya ini main-main. Allah hanya menciptakan mereka untuk urusan yang agung, yaitu mengesahkan Allah, taat kepada Allah, serta Allah tidak butuh untuk ditauhidi, tidak butuh ditaati. Namun itu adalah sebagai tafdilan lahum, sebagai sebuah pengutamaan kepada manusia dan jin, wa tasyrifan, dan juga sebagai pengagungan. Nah, ini adalah sebagai bentuk khosun bi ahli ta'ah minal fariqaini. Ada nilai kekhususan bagi jin dan manusia yang taat. Wa yu'ayyiduhu annahu qura wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin. Jin manusia yang mukmin. Karena selain yang mukmin itu juga ada yang kafir. Jadi yang dimaksud dari firman Allah itu jin dan manusia itu adalah dari kelompok mereka yang mukmin. Ada yang mengatakan ya maknanya umum. Tadi yang menyebutkan ada minal mu'minin menurut Al-Kawashi, menurut Imam Al-Kawashi. Menurut pendapat yang lain ya maknanya secara umum ma khalaqtuhum illa la'amuruhum bil ibadah.
ma khalaqtuhum illa la'amuruhum bil ibadah. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Ini didasari oleh ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ada pendapat lain, al makna ma khalaqtus su'ada minal fariqaini illa li ibadati. Jin dan manusia yang diciptakan, yang dianjurkan untuk menyembah itu adalah dari kelompok yang beruntung. Mereka yang tidak beruntung, apakah itu jin atau manusia, illa li maksiati, mereka tercipta hanyalah untuk mendurhakai Allah. Ada ulama yang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan liya'buduni adalah liya'rifuni, supaya mereka mengenalku, mengenal Allah. Bi'annahu law lam yakhluqhum lam ya'rifu wujudahu. Karena manusia itu kalau tidak diciptakan maka tidak akan mengenal wujud Allah. Seperti firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Seperti umpama mereka dikatakan siapa yang menciptakan mereka, maka tentu mereka akan mengatakan la yaqulunallah, bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Wa aslul ibadah al-khudu'. Kata-kata liya'budun, supaya menyembah, menghambakan diri. Makna aslinya ibadah itu adalah al-khudu', andap asor, ya, merendahkan diri. Wat tadallul, dan merasa hina, di hadapan Allah. Wal makna illa liyakhda'u. Jadi liya'budun illa liya'budu illa liyakhda'u. Tidaklah aku ciptakan mereka kecuali supaya mereka dapat merendahkan diri. Wa yatadallalu, dan merasa hina. Wa kullu makhluqin khadi'un dalilun. Pada dasarnya semua makhluk itu khadi', ya, andap asar, merendahkan diri, juga merasa hina dari ketentuan Allah. Nah, untuk orang mukmin itu akan tetap bertauhid dalam keadaan apapun, tetap mengesahkan Allah dalam kondisi apapun. Sementara orang-orang kafir baru mengakui Allah, baru membutuhkan Allah ketika di dalam keadaan ad-dharra, dalam keadaan susah. Allah sebutkan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki kapal, kemudian kapalnya akan karam, nyawanya terancam, baru ingat Allah, baru mengundang Allah, baru berdoa kepada Allah. Ma uridu minhum min rizkin. Tidaklah saya berharap dari mereka suatu rizki, dan saya tidak berharap mereka memberikan makan. Wa hadza utawi ki hadis tasrihun, iku mertelaken bi annahum kelawan sak temene kabeh. Kabeh itu adalah al-jin wal insu. Khuliku dan dadaaken, khuliku iku dan dadaaken sapa kabeh lil ibadati maring ibadah, ya. Lil ibadati maring ibadah. Nah, ayat ini sekali lagi adalah sebagai penegasan bahwa tujuan mereka dicipta itu hanyalah untuk beribadah, bukan supaya Allah diberi rezeki, supaya diberi makan, ya, karena Allah tidak butuh itu semua. Fahaqqun muka wajib alaihim ing atase kabeh al-i'tina'u apa nemen-nemeni bima kelawan barang khuliku kang den dadekaken. Khuliku kang den dadekaken sapa kabeh lahu krana umma.
maka menjadi suatu kewajiban, menjadi keharusan bagi seluruh manusia bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang mereka Allah ciptakan. Jadi harus bersungguh-sungguh beribadah. Wal i'radu lan mingu an hududid dunya, saking tum-tuman itunya. An hududid dunya, saking tum-tuman itunya. Dan berusaha keras berpaling dari bagian dunia. Bizahadati kelawan zuhud, ya. Bizahadati kelawan zuhud. Kali lagi ketika menyikapi terhadap dunia, maka harus menempuh jalan zuhud, ya. Topo dunyo, gak ngereken dunyo. Mengapa? Li'annaha karena saat temeni ad-dunya darunafadin, iku deso entek, ya. Karena dunia itu akan hancur, akan punah, ya. Tidak selamanya. La mahlu ikhladin, ora panggonan langgeng. Dunia itu tidak langgeng, ya. Tidak langgeng. Dunia tidak kekal, hanyalah sementara. Mana manusia cuma 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Selebihnya jarang, ya. Untuk umat-umat sekarang ini yang umurnya lebih dari 100 tahun itu sudah jarang. Nah, umpama ada yang mereka sudah tidak menikmati dunia, ngakan opak lepek kek tepal kek, ya. Rasa kayak kapian apa namanya gusenah, ya. Kalau tadi kikina apa boleh jagung tambah tak des lambak jentu jenis kacang ya letak anda tedung rasa kayak kapi, ya. Mulakan lebih orang menyusukan orang apa, ya. Tak ngidi mari akan apa-apa tok, ya. Apa pendengaran wis gak normal, mata wis gak kabur. Nah, itulah dunia. Terus kenapa kok minta umur panjang, ya. Ya Allah tawil, Allahumma tawil umurana, minta umur lancang berempah. Lancang duratos, ya. Duratos tapi sudah gak menikmati apa-apa, bahkan menyiksa bagi orang-orang sekitarnya, gak ada gunanya. Mungkin yang dimaksud dengan umur panjang itu adalah kualitasnya, ya. Kualitas umurnya yang panjang. Bisa jadi kuantitasnya cuma 60 tahun, tapi berkualitas, ya. Umurnya berkualitas, umurnya produktif, ya. Kalau mahasiswa banyak karyanya, ya, walaupun bukan mahasiswa banyak tulisannya, apalagi ada wadahnya al-himmah, ya. Himmah, ya, namanya, ya. Kesempatan untuk nulis perbanyak tulisannya itu. Jadi nanti umurnya panjang. Panjang gimana? Ya walaupun sudah di kuburan tapi tulisannya dibaca. Nah, kayak musannif ini sampai sekarang masih hidup, ya. Seolah hidup, karya-karyanya tetap dibaca. Mungkin yang dimaksud dengan tawil umurana seperti itu. Dia semangat berkarya, semangat ngaji, walaupun sudah ratusan tahun, ya masih tetap dikenang oleh yang hidup. Para wali songo setiap saat diziarahi, didatangi, difatihai, ya, karena mereka pada dasarnya hidup, ya. Kalau dunianya darunafadin, tapi pada bagian manusia itu kan memang ada bagian jasad, kemudian ada bagian jiwa, ada bagian ruh, ya. Yang jasadnya ini yang akan punah. Kalau ruhnya tidak, tetap kekal, tetap eksis. Sekali hidup, ya tetap hidup itu. Mungkin prosesnya saja berpisah dari jasad. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan mati, ya, intakolah, ya. Intakolah di nisannya itu loh, bahasanya lah intakolah, ya, berpindah alam.
Kalau berpindah tak masih ada, ya. Berpindah masih ada. Jadi menyikapi dunia adalah harus disikapi dengan zuhud, ya. Karena dunia itu darun nafadin, la malu ikhladin. Wa markabu uburin, lan tumpaani nggon lewat, hanya sekedar lewat saja, ya. Di pondok hanya beberapa tahun, lewat hanya mandi, ya. Setelah itu nanti melanjutkan perjalanan. Dia kayak orang yang dalam perjalanan musafir itu, gambarannya seperti itu. Pergi ke Surabaya, ke Jakarta, ya hanya lewat saja. Setelah itu kemana? Ya pulang kampung, berada di rumahnya. Berapa hari? Ya seterusnya. Itu gambaran hidup, ya. Jadi dunia sementara, hanya numpang lewat. Tempat sejatinya, tempat kekalnya kapan? Yaitu di akhirat. Sampai berapa tahun? Ya bertahun-tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Ya sudah ada tempat lain. Ya hanyalah di akhirat itu. Perjalanan gambaran, perjalanan singkat ya di pondok, ya. Di pondok 10 tahun, 20 tahun. Selebihnya di rumah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, di dunia tempat hanyalah sementara, tempat akhirnya, tempat yang kekal nanti di akhirat. Wa markabu uburin la manzilu huburin, ora panggonan bunga-bunga lacut, ora panggonan bunga-bunga lacut. Di dunia ini tidak disediakan untuk berbuat onar, ya. Untuk berbuat jahat. Wa masyru'un fisalin, lan panggonan lewat, lan panggonan lewat, la mutinu dawamin, ora panggonan langgeng, la mautinu dawamin, ora netepi langgeng, la mautinu dawamin, ora netepi langgeng. Falihada moko krono iki, falihada moko krono iki wa ma khalaqtul jinna ila akhirih, kana ono al aiqadhu apa al aiqadhu sapa pira-pira wong kang melek atine, al aiqadhu sapa pira-pira wong kang melek atine, min ahliha saking ahline, min ahliha saking ahline. Aiqadh hum iku utawi al aiqadh al ubadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah. Al ubadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah. Wa aqalun nasi lan luweh pintere menungso. Wa aqalun nasi lan luweh pintere menungso fiha ing dalem, fiha aqalun nasi iku luweh pintere menungso fiha ing dalem ad-dunya, fiha ing dalem ad-dunya. Hum utawi ubad az-zuhad iku pira-pira wong kang zuhud, az-zuhad iku pira-pira wong kang zuhud. Nah, orang yang aiqadh, ya, orang yang pinter, orang yang cerdas, mereka dinamakan ubad. Orang yang paling cerdas di dunia adalah orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud, ya. Orang yang memiliki kecerdasan ya sebenarnya adalah orang yang zuhud, ya. Karena pikirannya jauh ke depan, ya. Jauh ke depan ke akhirat, ya. Bukan hanya sebatas di dunia. Dia meyakini bahwa dunia hanyalah sementara. Karena dunia sementara, dia menyikapi dunia dengan zuhud, tidak terjerumus di dalam kefanaan dunia. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya, angin pasti ini utawi perumpamaane keuripan dunya. Angin pasti ini utawi perumpamaane keuripan dunya, kama in iku koyok banyu,
kama in iku kaya banyu anzalna kang nurunaken sapa ingsun hu ing ma minas sama saking langit fakhtala muka campur bihi kelawan ma campur bihi sebab ma nabatul ardi apa cukulane bumi mimma saking barang yakulu kang mangan annasu sapa menungsa wal an'amulan raja kaya hatta idza akhadat sehingga tekalani menganggoni al ardu apa bumi zukhrufaha ing cukulani ardun wa zayyanat lan maes-maesi apa ardun al ardu wa dhanna lan yunu ahluha sapa ahlini al ardu annahum ing sak temeni ahluha qadiruna iku wong kang kuwasa alaiha ing atase al ardu ataha moko teka ha ing al ardu amruna apa perintah ingsun atau hukum ingsun lailan ing dalam waktu bengi au naharon utawa ing dalam waktu awan faja'alna muqaddati akan sapa ingsun ha ing ardun hasidan ing den panin gogo kang den panini ka'lam tagnah kaya ora wujud utawa kaya ora tinemu apa al ardu bil amsi kelawan wingi kadzalika kaya mengkono lam tagni nufassilu martelaken sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum yatafakkaruna kang padha mikir-mikir sapa kaum Kemudian firman Allah yang selanjutnya bahwa perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang telah Allah turunkan dari langit. Kemudian dari air hujan itu bercampur menumbuhkan tumbuhan di bumi yang hasilnya sebagian dimakan oleh manusia. Dengan air hujan tumbuhlah padi, tumbuhlah tebu, tumbuhlah jagung yang menjadi makanan pokok manusia, kemudian dimakan. Sebagian ada rumput dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing dan lain-lain. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, ketika bumi itu telah memunculkan banyak tumbuhan sehingga nampak keindahannya, maka manusia itu menduga bahwa mereka mampu untuk menguasai, untuk memanen. Padinya sudah sudah tua, jagungnya sudah tua. Dia merasa yakin untuk dapat memanennya. Tetapi kemudian Allah menakdirkan yang lain. Ataha amruna, hukum Allah, ketentuan Allah yang kemudian merusak semua. Padinya kepak karena sering hujan malam yang berakibat banyak walang, banyak penyakit sehingga tidak jadi.
Dia sudah yakin akan memanen, ternyata tidak ada. Ka'allam taghna bil amsi, seperti tidak pernah ada. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah Allah memberikan penjelasan terhadap tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang yang mau berpikir. Jadi dunia itu seperti fata morgana. Setelah didatangi ternyata kosong. Di perempatan dilihat dari sini seperti ada airnya. Ternyata itu karena pantulan dari panasnya matahari yang memantul dari memantul dari aspal. Saking panasnya kayak air yang bergoyang. Ternyata hanyalah fata morgana. Nah, di dunia seperti itu. Nah, di dunia itu seperti itu. Dulu ketika di MI, betapa hebatnya kalau sudah kelas aliyah, ya. Bayangannya itu loh. Ternyata setelah sampai aliyah kayak biasa-biasa. Dulu sebelum sarjana kayak rasanya hebat kalau jadi sarjana. Ternyata setelah dialami juga biasa-biasa. Kemudian melihat temannya yang kawin, wah enak, teman saya sudah kawin, sudah bebas dari pondok. Gak ada yang mengganggu pengurus untuk dibangun nih. Ternyata setelah didatangi ya biasa-biasa. Mungkin bahkan lebih indah ketika dulu berada di pondok. Karena jelas kalau sudah berkeluarga tanggung jawabnya lebih banyak. Kalau dulu mikiri ngaji, mikiri ibadah, ya, nunggu kiriman kan hanya gitu saja. Tetapi setelah selesai dari pendidikan, semuanya kewajiban akan ditanggung sendiri. Nah, itulah di dunia. Ya. Jadi angan-angan yang pernah diangankan dulu, ternyata tidak sesuai. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi dunia kayak fata morgana. Wal ayatu ta'bira ayat fi hadal makna ing dalam ikilah makna innama mathalul hayatid dunya. Jadi perumpamaan kehidupan dunia seperti air, kathiratun iku akeh. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perumpamaan kehidupan di dunia itu. Walaqad ahsana lan yektini teman-teman gawe bagus alqailu sapa wong kang alim. Alqailu sapa wong kang alim kang ngendika haitsu qala ing dalam sekiranya dawu sapa alqail. Inna lillahi sa'atamuna iku tetap kedua Allah ibadan sapa pira-pira kaula futona kang pinter, pira-pira kang pinter sapa ibad. Tallaku muka padha ngeculaken sapa ibadan ad-dunya ing dunya wa khafulan wedi sapa ibadan al-fitana ing pira-pira fitnah. Sungguh bagus ya sebuah ungkapan yang disampaikan oleh orang alim, ya. Ungkapannya seperti ini. Allah itu memiliki seorang hamba, memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu melepaskan dunia. Mereka khawatir dari banyaknya fitnah. Nadaru ningali sapa, nadaru angen-angen sapa ibadan fiha ing dalam dunya. Falamma alimu muka semangsani weruh sapa ibadan annaha satemeni dunya laisat iku ora ono apa dunya li hayyin iku kedue wong kang urip ono ing dunya watonan ing dadi omah kang langgeng. Watonan ing dadi omah kang langgeng ja'alu mukon dadekaken sapa ibadan ha ing dunya. Ja'alu mukon dadekaken sapa ibadan ha ing dunya lujatan ing segara kang jeru. Lujatan ing segara kang jeru utawa telengi segara kedalaman lautan. Wattakhadhu lan ngalap sapa ibadan sholihal a'mali ing amal kang bagus, sholihal a'mali ing amal kang bagus fiha ing dalam dunya sufunan ing pira-pira perahu. Ketika para ibadah Allah
hamba-hamba Allah itu merenung bahwa setelah memahami dunia itu bukanlah tempat yang kekal untuk manusia yang hidup, bukanlah tempat yang kekal bagi manusia, maka manusia yang cerdas ya menjadikan dunia itu hanyalah sebagai perantara saja. Dunia itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai anak tangga ya. Nah, karenanya mereka menjadikan amal baik di dunia itu sebagai perahu ya. Jadi digambarkan seolah-olah ketika berada di dunia itu melintasi di lautan yang dalam ya. Melintasi lautan yang dalam lah butuh perahu ya untuk lewat di lautan itu. Nah, perahunya adalah dengan beramal soleh ya. Setelah lepas dari lautan, setelah sampai pada ajal ya, maka sampailah kepada Allah, maka sampai kepada tujuan akhir, yaitu di akhirat dalam keadaan selamat. Fa idza kana halha qala wallahu a'lam.